Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Oke, saudaraku, silakan subscribe dulu tayangan ini supaya bisa terus kita silaturahmi. Like and comment Anda sangat kami harapkan. Saudaraku, tema pertemuan kali ini saya akan ngobrolin tentang saham. Saham ketika Anda mendirikan perusahaan atau perseroan terbatas. Saham ini merupakan modal penyertaan di dalam Anda membuat perusahaan. Perusahaannya apa? Terserah Anda mau kasih nama apa. Tapi kalau Anda mau buat perusahaan baru, Anda harus menyiapkan 3 opsi nama. Ya. Jadi misalnya PT X, 2 PT Y, 3 PT AB. Nah, jadi ini 3 opsi perusahaan yang Anda harus buat ketika Anda mau mengajukan membuat perusahaan. Dan bagaimana Anda akan buat perusahaan, kita akan bantu di notaris. Itu. Jadi nanti kita membantu pembuatan perusahaannya. Silakan Anda bisa komunikasi dengan kita nanti. Namun sebelum itu saya akan kembali ke apa itu saham. Jadi saham itu merupakan modal penyertaan yang wajib ada ketika Anda membuat perusahaan. Nah, siapa yang akan membuat penyertaan modal ini? Yakni para pendiri ya, atau para pemilik perusahaan tersebut. Jadi pemilik perusahaan ini, para pendiri ini akan setor modal untuk membangun perusahaan. Yang ini disebut dengan modal penyertaan. Berapa besarnya modal penyertaan? Besarnya modal penyertaan tergantung kesepakatan. Jadi kesepakatan para pendirinya ini berapa? Misalnya contoh itu misalnya si A mendapat 40% saham dan si B dapat 60% saham. Artinya kepemilikan A di perusahaan ini itu adalah 40%. Sedangkan si B memiliki 60% dari saham. Nah, saham itu merupakan modal. Jadi saham itu akan menjadi modal dalam kita usaha. Ya, modal dalam kita berusaha. Nah, yang saya perlu jelaskan di sini, kalau Anda ini membuat PT, maka modal ini modal yang terpisah dari harta pribadi. Jadi kalau harta pribadi Anda punya mobil, punya rumah, punya apa, tapi tidak disertakan dari dalam saham, maka itu tidak ada masalah. Artinya yang bisa yang ada disertakan saham itulah yang akan menjadi milik atau modal perusahaan. Nah, kalau yang tidak ini kalau karena PT ini tidak
atau merupakan harta terpisah dari modal itu merupakan harta terpisah dari PT, maka modal pribadi aman. Ya, artinya hanya modal penyertaan saja yang akan dijadikan sebagai aset atau kepemilikan modal pembuatan perusahaan ini. Dan saham ini bernilai berapa? Nah, ini nanti akan ada lembar-lembar saham, ya. Ini ada lembar-lembar saham. Nah, berapa? Saya contohkan misalnya. Anda punya modal penyertaannya misalnya 100 juta. Nah, ini perusahaan kecil lah. Ya. 100 juta ini berarti 40 juta miliknya A, 60 juta miliknya B. Nah, kalau satu lembar seperti ini, maka satu lembar sama dengan 1 juta. Jadi satu lembar saham nilainya 1 juta. Berarti A memiliki 40 juta, berarti memiliki 40 lembar saham. B karena memiliki 60 juta setorannya, maka memiliki 60 lembar saham. Itulah. Kaitannya apa nanti? Kaitannya dengan modal usaha yang di store tadi, yang besarnya saham itu, ini nanti harus diingat modal ini merupakan investasi. Ya. Karena ini merupakan investasi, maka bisa jadi untung. Ya, bisa jadi untung atau bisa jadi rugi. Ya, atau bisa jadi rugi. Ketika untung, maka ini akan menjadi profit. Ya, ketika rugi, maka akan menjadi loss, ya. Nah, ketika profit, maka profitnya itu yang akan dibagi kepada pemilik saham sesuai dengan besaran saham yang tadi diinvestasikan. Nah, untuk rugi, ketika saham Anda rugi, maka risiko itu ada dua. Risiko risiko pertama adalah ketika saham yang Anda jual, karena saham itu bisa diperjualbelikan. Jadi karena saham bisa diperjualbelikan, maka saham itu bisa rugi, bisa untung. Ketika saham itu rugi, ya kan, maka menjadi capital loss. Nah, modal Anda hilang separuh. Misalnya tadi harganya satu lembar adalah 1 juta, dijual sama orang lain nilainya 700.000, maka nilai saham Anda loss 300.000, ya. Atau Anda jual menjadi 800.000, maka saham Anda loss atau hilang 200.000, itu capital loss. Bisa juga kerugian itu dari resiko likuiditas, yakni resiko dari modal yang kita putar, yakni sisa aset. Artinya aset-aset perusahaan yang banyak itu kalau ada kerugian, maka tanggung jawab hutang, tanggung jawab kepada pihak-pihak di luar sana, pihak ketiga diselesaikan dulu. Setelah diselesaikan, maka ada sisa. Nah, sisa itulah yang menjadi aset, apakah untung apa rugi. Kalau rugi, maka tetap yang didahulukan adalah orang lain dulu, pihak ketiga dulu untuk membayar piutang-piutang atau membayar utang-utang. Dan yang yang hilang, yang tersisa, ya, maka itu besarnya berapa dibagi menjadi resiko para pemilik saham. Sahabatku, saudaraku, jadi apakah membuat perusahaan ini Anda mesti setor betul, misalnya contoh tadi 100 juta, apakah Anda mesti setor betul ke rekening? Ya, pengalaman yang selama ini saya buat bersama notaris, Anda tidak perlu menyetor ini dulu. Ya, cukup ini nanti akan kita buatkan semacam pernyataan yang ada di dalam akte notaris. Di dalam akte notaris itu akan tercantum bahwa modal penyertaan Anda 100 juta. Nah,
Ini semua Anda cukup membuat perusahaan ini dengan biaya jasa pembuatan perusahaannya itu hanya 5 juta saja. Ya, plus kalau memang SOS single one submission, OSS sorry salah sebut, OSS one single submission atau semacam NIB, nilai nomor induk berusaha. Ya, ini pengganti dulu yang namanya TDP dan lain-lainnya, maka cukup jasa kita. Biasanya kalau Anda mau ngurus bersama kita itu jasanya 1 juta. Jadi total 6 juta Anda sudah mendapatkan akte notaris, sudah mendapatkan SK Kemenkumham, dan mendapatkan OSS-nya, one single submission atau NIB lah. Ini kalau NIB-nya Anda mau urus sendiri maka silakan ya. Tapi cukup dengan hanya 5 juta saja kalau Anda tidak menggunakan jasa kita di dalam pengurusan OSS-nya. Tapi kalau semuanya maka hanya 6 juta. Saudaraku, sahabatku, 5 juta itu tanpa OSS. Kalau pakai OSS maka menjadi 6 juta. Oke, sekarang saudaraku waktunya subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, saudaraku semua, bahwa saham sekali lagi ini merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha di dalam membuat perusahaan. Karena ini merupakan modal penyertaan, maka tadi masing-masing sudah setoran. Nilainya misalnya contohnya adalah 1 juta. Apakah harus 1 juta? Enggak, minimal 50 juta kalau perusahaan kecil. Maksimal berapa? Tak terbatas. 1 triliun boleh, 6 miliar boleh, 10 miliar boleh, tergantung kemampuan yang mau bisniskan, saudaraku. Dan itu merupakan kesepakatan dari para pemilik perusahaan itu sendiri. Dan apa yang saya bicarakan di sini adalah pada perusahaan skala kecil, khususnya pada perusahaan tertutup, bukan perusahaan terbuka TBK yang sudah go public. Karena kalau yang sudah go public nanti menjadi lain ceritanya. Tapi untuk yang saya bicarakan adalah untuk para pemula bisnis UMKM yang memang baru awal-awal belajar memulai bisnis dengan membuat perusahaan. Makanya harus kenal apa itu saham. Nah, karena saham itu merupakan penyertaan modal baik dari orang atau lembaga atau badan hukum atau perusahaan, maka modal ini bisa dijual belikan. Ya, karena modal saham ini bisa dijual belikan, maka porsi pengaturan persentasenya tadi disepakati. Nah, yang mayoritas sahamnya itu yang biasanya memimpin dari organisasi perusahaan itu. Jadi kalau misalnya tadi si A, si B yang 60 juta ya, ini misalnya, maka B lah yang akan memimpin mengendalikan perusahaan, jadi direktur utamanya. Yang jadi komisaris misalnya si A. Karena minimal 2 orang, boleh nggak lebih dari 2 orang? Boleh. Jadi ada 3 orang, 5 orang, 10 orang boleh aja, tergantung bagaimana, tapi minimal 2 orang. Syaratnya membuat PT adalah cukup Anda menyerahkan KTP. Ya, cukup untuk membuat KTP ini Anda serahkan KTP plus NPWP masing-masing para pendirinya. Jadi KTP dan NPWP para pendirinya wajib disertakan untuk dibawa ke notaris. Yang notaris nanti akan membuat perusahaannya sesuai 3 nama yang diusulkan. Mengapa 3 nama ini yang diusulkan? Karena nanti akan didaftarkan dulu di Kemenkumham apakah 3 nama ini mana yang akan diusulkan. Prioritas nama yang pertama misalnya. Yang pertama ini akan diusulkan dulu. Kalau oke, maka kita pakai perusahaan nomor pertama. Tapi kalau yang pakai pertama nggak kuat, udah dipakai orang lain dulu, maka kita pakai yang kedua. Begitu seterusnya. Kalau 3 nama ini nggak ada yang kepake, kita cari lagi nama lagi. Kenapa? Karena di
Kemenkumham ya sudah banyak nama-nama perusahaan yang jutaan perusahaan nama di sana. Maka itu apakah perusahaan yang kita usulkan namanya sudah dipakai orang atau belum? Maka itu kita akan cek dulu nanti di Kemenkumham ketika kita mendaftarkan AHU dari perusahaan Anda. Sahabatku, saudaraku, jadi gitu kira-kira ya penjelasan saya tentang bagaimana untuk para pemula membuat perusahaan, khususnya tentang perseroan terbatas yang secara praktis ini berulang-ulang saya lakukan ya. Dan saham, sekali lagi ini yang sering banyak pertanyaan kawan-kawan, bahwa saham ini akan bisa ditulis di dalam akte notaris nanti sebagai modal penyertaan. Apakah itu betul-betul diserahkan ke nomor rekening, distorkan betul secara fisik uang 100 juta misalnya? Itu tidak. Ya, itu hanya sebagai komitmen dulu yang ada di dalam akte notaris. Nah, nanti ada pernyataan yang kita buat di akte notarisnya pada saat kita membuatkan perusahaan ini yang Anda buat. Oke. Gitu saudara-saudaraku. Adapun susunan pengurus, kalau 2 orang maka yang satu akan menjadi pendirinya, akan menjadi komisaris, dan yang satu akan menjadi direktur. Jadi direktur dan komisaris ini kalau 2 orang. Ya lo ada 5 orang dan seterusnya, tentu ada bisa jadi direktur utama, direktur, wakil direktur, dan seterusnya, itu bisa saja. Tergantung nanti kesepakatan daripada rapat umum pemegang sahamnya, hasil musyawarah dari para pemilik perusahaan. Mudah-mudahan semuanya ini memberi pembekalan awal yang cukup untuk memberi pemahaman awal. Tentu semua ini perlu ditanyakan lagi nanti, dan silakan Anda kalau mau nanya ya, silakan nanti tanyalah di, saya kasih nomor teleponnya 0812 87996016 ya, 081287996016. Anda bisa menghubungi kita untuk ditindaklanjuti kalau Anda mau membuat perusahaan. Tentu dengan bimbingan kita, dengan pendampingan kita, Anda juga mendapat bonus coaching, pelatihan-pelatihan yang ada di Entrepreneur College. Saudaraku, mudah-mudahan semuanya menjadi lebih jelas, minimal untuk tahap pemula. Tentu lebih banyak lagi nanti ketika sudah terlibat di dalam bisnis, kita bisa bicarakan lebih detail. Sukses selalu saudaraku, sudah mudah-mudahan semuanya barokah sebagai bagian dari ikhtiar-ikhtiar kita mencari rezeki untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang saham untuk para pemula bisa dijelaskan. Maaf walaupun tulisannya, penjelasannya agak ruwet dikit ya, kurang teratur. Tapi mudah-mudahan ini memberi penjelasan yang sederhana, simple, karena ini berdasarkan praktek pengalaman yang selama ini kita sudah jalankan. Terima kasih sahabatku, saudaraku. Mudah-mudahan kita terus bisa kerjasama selalu. Hey, ayo sekarang giliran Anda subscribe, oke? Subscribe itu gratis, Bung. Oke, subscribe ya, dan loncengnya kau tekan. Oke, makasih semuanya.